Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Fathia Prasasti, NIM B91219088, kelas KPI A3 semester 4. Di sini saya akan menjawab 4 soal UAS dari mata kuliah retorika. Baik, jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu nomor 4, bagaimana tahap pembagian tipologi pendengar berdasarkan kelas sosial menurut Mas Duki? Menurut Mas Duki, tahap pembagian tipologi pendengar ini ada dua. Yang pertama yaitu kelas menengah ke atas yang memiliki ciri mampu berpikir luas, rasional, dan juga percaya diri. Untuk yang kedua yaitu kelas menengah ke bawah yang memiliki ciri cara berpikirnya itu sempit dan juga tidak rasional. Nah, selanjutnya soal nomor 9 yaitu bagaimana cara menentukan diksi tepat dalam penyusunan naskah pidato. Nah, jadi pemilihan diksi yang baik harus memperhatikan ketepatan dalam pemilihan kata dalam penyampaian gagasan. Lalu orator harus mampu membedakan makna sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Selanjutnya, menguasai berbagai macam kosakata dan juga mampu menjadikannya kalimat yang jelas. Yang ketiga adalah nomor 10. Menurut Jalaluddin Rahmat ada 3 prinsip komposisi pidato. Sebutkan dan jelaskan. Untuk yang pertama yaitu kesatuan atau unity, yaitu isi, tujuan, dan sifat dari pesan pidato harus merupakan suatu kesatuan. Yang kedua, pertautan atau coherence, yaitu kalimat satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan. Lalu yang ketiga, titik berat atau empasis, yaitu menitik beratkan terhadap hal-hal yang pokok, yang penting atau hal-hal yang harus diperhatikan untuk dibahas. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan keempat yaitu nomor 11, bagaimana cara membuka dan menutup pidato yang baik agar audiens merasa tertarik dan juga tidak bosan. Nah, jadi cara membukanya yang pertama itu langsung menyebutkan pokok masalah, lalu kemudian yang kedua melukiskan latar belakang masalah, yang ketiga menghubungkan dengan peristiwa yang diperingati, kemudian yang keempat menghubungkan dengan peristiwa aktual. Nah, sedangkan cara menutupnya yaitu dengan menyimpulkan pembicaraan, lalu kemudian menyatakan kembali gagasan dengan kalimat yang berbeda. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga mendorong halayak untuk merespon dan juga menyatakan contoh atau ilustrasi tentang tema yang dibahas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah tahfidz sekalian, hari ini saya mau berbicara tentang kurban. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sholatku, kurbanku atau pengorbananku, lalu kemudian hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbnya alam semesta. Kemudian di dalam surat yang lain Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Pertanyaannya, kenapa di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah sholat dengan ibadah kurban? Ini menjadi sebuah dalil dan juga sebuah bukti bahwa kurban itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam syariat Islam. Pertama, ulama bersepakat bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang paling baik adalah ibadah kurban. Sebagaimana ibadah yang dilakukan dengan fisik yang paling baik adalah ibadah sholat. Jadi kurban dan sholat ini sama-sama ibadah terbaik, namun dengan versi yang berbeda. Kalau kurban versinya ibadah harta, sedangkan sholat versinya ibadah fisik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat ini menggabungkan dua ibadah ini dengan kalimat inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan kurbanku, kemudian fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu dan juga berkurbanlah. Ini adalah fadilah atau keutamaan pertama dari menyembelih hewan kurban. Yang kedua, sedekah yang paling istimewa di sisi Allah itu adalah menyembelih hewan kurban. Sampai sebagian ulama berpendapat menyembelih hewan kurban bagi yang mempunyai kemampuan itu adalah hukumnya wajib. Walaupun ini bukan pendapat mayoritas ulama, namun sampai ada yang berpendapat demikian karena
biasa. Rasulullah SAW sendiri juga sangat menganjurkan kepada kita untuk berkurban, karena memang pengorbanan ini bukan hanya ibadah yang dilakukan oleh umat Islam atau umat Rasulullah, melainkan juga sudah dilakukan dari zaman Nabi Adam. Sebagaimana sholat, sebagaimana ibadah haji, itu adalah merupakan ibadah-ibadah yang usianya tua sekali di antara para anbiya. Maka ibadah hewan kurban juga ibadah yang cukup panjang sejarahnya, bahkan dimulai dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sehingga di sini saya mengajak ibu-ibu semuanya, tahun ini mari kita jalankan salah satu di antara syariat agama Islam, salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa bahwa selama ini kita punya uang hanya untuk membeli tas, punya uang sekedar untuk membeli emas, baju dan yang lain-lain, yang itu bukan merupakan kebutuhan kita, kecuali hanya lebih ke entertain atau lebih ke fashion dan style kita, maka harusnya kita sedikit lebih sungguh-sungguh untuk membela-belain agar supaya kita bisa berkurban. Karena kata ulama, kurban itu adalah sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling istimewa. Dan buat ibu-ibu yang ingin berkurban, artinya dengan berkurban ini insya Allah akan disalurkan kepada tetangga-tetangga atau orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki yang lancar, agar kita dapat merasakan kenikmatan syiar Islam lewat berkurban, sebagaimana kurban ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dihadiri oleh banyak sahabat dan juga banyak kaum muslimin sampai hari ini. Barakallahu fiik, mungkin sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.